Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah izinkan kembali, Allah pilih kembali kita semua ini untuk menjadi hamba yang insya Allah akan istimewakan di akhirat nanti, dimasukkan surganya. Karena orang-orang beriman itu selalu dipanggil dengan penuh kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang akan penuh keimanan nanti, yang bisa menggunakan akal sehatnya dengan sempurna sehingga bisa menjauhi maksiat dan bisa melaksanakan ketaatan, karena hidup itu tidak bebas seperti ya kata orang kafir, dunia itu adalah surganya orang kafir. Jadi bebas berbuat. Tapi kita tidak, di dunia ini kita dibatasi oleh hukum, ya, oleh aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengikutinya, ya, supaya mengikutinya. Baiklah, ya, kita akan buka, ya, ada satu hadis sini yang menerangkan di sini, ya, innama qalilul amali, ya, sesungguhnya sedikitnya amal itu yang fa'u, masih tetap bermanfaat sekecil apapun, mal ilmu yang disertai dengan ilmu. Jadi kalau amal harus disertai dengan ilmu. Wa inna kasiral amali, dan sesungguhnya banyaknya amal itu layang fa'u, tidak akan bermanfaat mal jahli, bersama dengan kebodohan. Oleh karena itu kita belajar sak mampu-mampunya sehingga amal kita sekecil apapun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya iman itu terpelihara, memang ilmu yang sahih itu harus dimiliki. Karena untuk memelihara iman itu adalah ilmu. Dan ilmunya harus bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian ibadahnya juga harus lurus. Ya. Kemudian juga selalu berbuat baik dan benar kepada sesama. Baik artinya niatnya karena Allah, benar artinya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dengan membaca Al-Quran, karena supaya kita mendapat berkah dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini, kita senantiasa tidak melupakan Al-Quran. Monggo, Pak Andi Basuki dibacakan surat nomor 40, surat Ghafir, ayatnya adalah ayat 47 sampai 51. Itu jeritan-jeritan orang yang kadung menyesal sudah terlanjur masuk ke dalam neraka. Monggo, Pak. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yatakhajjuna fin nari fayaqulu du'afa lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Wa qala alladzina fid nari li khazanatin jahannama da'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bal. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Terjemahan surat Ghafir ayat 40 sampai 51. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri. Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Shadaqallahu wa adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh.
tambah baik, tambah baik, tambah baik, ya, tambah berani, artinya tambah tidak ada keraguan, ya, untuk membaca. Jadi memang Al-Quran itu kalau dibaca dengan benar, meskipun suaranya tidak terlalu gelik-gelik, ya, itu bisa enak didengarkan. Kalau dibaca nggak pas gitu, ya, agak ada nggak enak didengar, ya. Meskipun suaranya bagus tapi salah itu. Baiklah, ya. Di kelompok ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang penyesalan mereka yang sudah terlanjur masuk negeri akhirat setelah diputuskan perkaranya, maka mereka itu dimasukkan ke neraka. Baik dulu orang yang merasa dia profesor, dia merasa dirinya benar, dia pemimpin agama ini macam-macam, atau orang yang biasa-biasa saja. Kalau orang mereka itu salah mengambil jalan, nggak peduli, mereka semuanya dikumpulkan ke dalam neraka. Dan Allah cerita di sini, supaya kita tidak termasuk orang yang menyesal. Kalian sudah diterangkan di dalam surat Az-Zumar, ayat 54-58. Ya, kemarin itu sudah dibicarakan. Ya, jadi caranya bertobat kepada Allah, mengikuti Al-Quran, supaya tidak ada yang mengatakan, aduh, menyesal saya. Ya, kenapa dulu saya kok melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah? Coba Allah memberi petunjuk saya jadi orang bertakwa. Tatkala melihat neraka, mereka akan ingin kembali ke dunia. Itu isinya ayat yang ke-54 sampai 58. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita paling nggak kita ingat-ingat isinya aja lah. Nggak hafal dulu ya apa-apa. Hafal suratnya, mencarinya gampang. Kemudian nanti dilatih kembali, ya. Wa istahajuna, ya. Jadi dan ingatlah tatkala mereka tahajuna saling berbantah-bantah, berdebat ini finari di dalam neraka. Jadi podo neraka, akhirnya satu sama lain saling menyalahkan. Laula antum lakuna mukminin atau muslimin. Kalau bukan karena kamu, gara-gara konsoan kamu itu, saya jadi orang kafir, ya. Jadi gara-gara kamu. Jadi seperti itu. Besok akan terjadi ini. Kemudian finari fayaqulu du'afa, ya, fayaqulu du'afa, ya. Berkatalah du'afa orang-orang yang lemah lilladzina istakbaru kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Maksudnya berkatalah, berusulah orang-orang yang dulu jadi pengikutnya terhadap orang-orang yang tatkala di dunia itu jadi ikutan. Jadi seorang jamaah santrinya kepada kiainya, kepada ustadznya, atau jamaah itu kepada pendetanya, ya, itu besok itu kalau mereka salah mengajarnya, sama-sama neraka, mereka itu saling berbantah-bantahan di neraka ini, ya. Fayaqulu du'afa ulil ladzina istakbaru, berkatalah, ya, orang-orang yang lemah kepada orang yang menyombongkan diri, maksudnya pengikutkan kepada yang diikutinya, ya. Dia mengatakan inna kunna lakum taban, sesungguhnya kamu dulu itu, aku itu dulu pengikutmu, ya, ikut sektemu, golonganmu, partaimu, ya, itu. Fahal antum, apakah dapatkah kalian mugununa ana meringankan dari kami, ya, nasiban sebagian saja minana dari siksa neraka ini, saya tidak kuat. Tolong ya, diringankan. Ini hampir sama dengan surat nomor 14 ayat 21. Monggo Pak Tomo. Pak Tomo nggak ada itu, Ustaz. Belum Ya, hadir monggo kayaknya. Pak Istiqomah saja. Ya, Ustaz. Surat Ibrahim ayat 21. Ya, surat tempat Ibrahim. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat melarikan diri. Ya,
Jadi tatkala diminta tolong dulu aku pengikutmu, sekarang saya nggak kuat ini panasnya, ternyata yang ajaran yang mengajarkan tidak menyelamatkan dari api neraka. Sekarang aku minta tolong hilangkan, ringankan sedikit saja. Lalu mereka menjawab orang-orang itu ya, lau hadanallahu. Kalau seakan Allah memberi petunjuk kepadaku, lahadainakum, karena kamu pengikut saya, kamu mendapat petunjuk. Ya, aku sesat ternyata salah pemahamannya, kamu juga mengikuti saya salah. Ya, oleh karena itulah sekarang ini sawaun alaina, sama saja atas kami kita ini sekarang itu. Ajazina, apakah kami mengeluh, amsobarna, apa tetap sabar, malah nami makhis, kami tidak akan bisa keluar dari neraka ini. Jadi sama-sama dirasakan. Ya, ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat yang disebutkan. Di dalam surat Al-Ahzab, Pak, surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayat yang 66 sampai 68 kemarin sudah dibaca, tapi nggak apa-apa dibaca lagi ini. Enggak pasti kok. 66. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. 68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itulah karena salah memilih masuk pintu agama salah. Jadi kalau masuk Islam pun juga kadang-kadang pintunya salah, kita jadi agama khurafat, kadang-kadang ceritanya ini ketemu wali ini ya, ketemu apa saja. Padahal nggak ada apa-apanya sebenarnya ini. Ya. Kemudian memuji-muji wali Paidi, siapa itu dipuji-pujinya, ya melampaui batas ya dari kemampuan Rasulullah dan para sahabat. Ya ini kan cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti di akhirat mereka seperti ini berbantah-bantah seperti ini ya. Nah, tatkala orang-orang yang lemah minta kepada orang-orang yang kuat atau yang menyombongkan diri itu meringankan siksanya ya, seperti tadi di dalam surat nomor 33 ayat 67 ini ya kan, yang saya ikuti pemimpin pembesar kami, mereka menyesatkan kami, ajarannya ternyata sesat. Ya Allah, laknatnya mereka laknat 2 kali lipat. Jadi diminta supaya ya sekarang mereka tidak bisa meringankan saya mohon kepada Allah disiksa saja 2 kali lipat dari siksa saya. Ya, coba kita lihat di dalam surat ini, surat Al-Mu'minun, ya Al-Mu'min ini, 40 ini, ayat 48. Qala ladzina istakbaru, ya, maka berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri atau orang-orang yang diikuti dulu tatkala di dunia ini, ya, terhadap orang yang minta tadi diringankan, yaitu pengikut-pengikutnya itu, ya, dia mengatakan inna kulun fiha, ya, sesungguhnya kami semua itu sekarang bersama-sama di neraka aja, ya, inna waqad hakam, ya, hakama baina ibad. Sungguh Allah Ta'ala sekarang itu sudah selesai diputuskan perkaranya para hamba-hambanya, sudah nggak usah minta-minta ya, memang saya salah seperti itu ya, jadi tidak bertanggung jawab sama sekali ya. Kemudian waqala ladzina finnari li khazanati jahanam, kemudian berkatalah orang-orang penghuni neraka itu kepada penjaga neraka jahanam ini, karena sudah saking tidak kuatnya ya siksaan yang diderita dan saking sudah lamanya, akhirnya dia usul kepada penjaga neraka jahanam itu, ud'u rabbakum, ya rabbakum, mohonlah kepada Rabb kalian, yukhafif, supaya dia meringankan anna dari kami, yauman, ya sehari saja minal adab, dan siksa ini. Jadi dia minta diringankan sehari saja. Mohonkan kepada Tuhan, kamu kan lihat saya disiksa yang tidak bisa tertanggungkan kayak begini nih, ya. Orang yang penghuni neraka itu minta supaya penjaga neraka itu berdoa kepada Allah, ya, mintakan supaya ya Allah ringankan mereka sehari saja, barang sehari saja, padahal berapa
10.000 tahun diminta sehari saja. Yauman, ya. Yauman minal adab, sehari aja dari siksa ini. Walu para penjaga neraka ini, yaitu malaikat Zabaniyah ini, ya. Awalam takun, alam taku, ya taktikum, ya, rasulukum. Apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul kalian bil bayinati yang membawa penjelasan-penjelasan bahwa ini nanti semua akan kita dapatkan. Oleh karena itulah penghuni neraka tatkala akan dilemparkan ke dalam neraka itu di dalam surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar surat nomor berapa? 39. Kalau wasiqal ladzina kafaru ila jahannama Jumara itu ayat berapa ya, Bu? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama Zumara kata idza ja'uha futikat abwabuha wa qala lahum khazanatuha 71, Ustaz. 71. 71. 1. Ya monggo Pak Istiqom dibaca 71 kata Bu Dwi tadi. Saya sudah lupa ini. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau pintu-pintu neraka dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuanmu dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ya, sekarang saya baca ayat yang ke-50 surat ini, Pak. Ya, hampir sama, ya. Wa qalu awalam, monggo. Coba terjemahnya aja. Ayat 50 surat Al-Mu'min. Al-Mu'min apa Az-Zumar, Ustaz? Al-Mu'min, yang 50 Al-Mu'min. Oh, Al-Mu'min ayat 50. Sebentar. Ya, Al-Mu'min itu surat 40 nggih, Ustaz? Ya, yang di Kafir. Oh, nggih. Kafir tadi. Ayat 50. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri. Namun orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Iya, jadi ini ada dua hal, ya. Saking putus asanya orang-orang kafir yang dimasukkan neraka itu sampai minta-minta kepada penjaga neraka itu supaya mohon kepada Allah Ta'ala supaya diringankan barang sehari saja. Akhirnya ditanya kembali, dilehni gitu ya, sama dengan tadi surat Az-Zumar. Alam ya'tikum rasulun minkum yatluna alaikum. Di sini apakah belum datang seorang rasul yang memberikan penjelasan kepada kamu? Jawabnya juga sama, bala sudah, ya, sudah datang. Kalau sudah datang ya, fatu berdoalah kamu sendiri. Ya. Maka doanya orang-orang kafir itu tidak akan diterima. Jadi orang kafir itu doanya tidak diterima oleh Allah. Jadi meskipun kita hartanya banyak, tak kalah dia minta-minta itu bukan karena diperkenankan. Kemurkaan Allah, karena semakin banyak harta yang dimiliki, semakin mereka nanti sengsara di akhirat. Terus ayat yang ke-51, ini Allah berjanji. Ya, kepada para rasul dan orang-orang mukmin ini pasti akan tolong nanti baik di dunia maupun sampai besok di akhirat. Maka dari itu kita jadikan orang mukmin ini adalah suatu keuntungan yang sangat besar sekali, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 51, innalanang suruh rasulana, ya, sesungguhnya kami pasti akan menolong utusan kami waladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu fil hayati dunya, baik di dalam kehidupan dunia itu wa yauma yakumul asyhad, dan hari berdirinya saksi-saksi, maksudnya di hari kiamat akan ditolong oleh Allah. Maka jadilah tetap orang beriman, jangan sampai tinggalkan iman ini, karena janjinya Allah banyak sekali untuk orang-orang beriman ini, ya. Maka juga dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebelum mati itu tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita salah, ya. Bertobat kepada Allah. Baik, kita lanjut kepada
ensiklopedia sholat. Ada yang punya? Belum. Belum, Ustaz. Belum Ya. dikirim Ustaz, punya saya belum dikirim, sudah pesan. Sebentar lagi nanti minggu depan sudah dikirim, Bu. Ya, insya Allah sudah bisa baca nanti. Saya atau Nah, Pak Istiqomah nanti. ini nanti saya juga tanda-tanda husnul khotimah, apa kan ada semua, ada yang penting-penting ya, sebagai selingan, jadi sebagai tambahan pengetahuan. Kemudian Qur'annya, fikihnya tetap juga diterangkan, tauhidnya juga tetap diterangkan. Ini ada beberapa tambahan. Jadi ngajinya itu ada ngaji keuntungan, ada ngaji pokok ya. Jadi untuk supaya mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat, yang pertama kemarin adalah sering-sering mengingat kematian dan persiapan untuk menghadap kematian itu seperti itu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat apa itu? Surat Al-Hasr. Hasr. Berapa? Al-Hasr Ustaz. Berapa ayatnya? 18, 19. 18 saja itu ya. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur, dan hendaklah kamu memperhatikan, mengkoreksi diri, introspeksi. Mata kodamat ligot, apakah perbuatan yang sudah kamu kerjakan untuk persiapan menghadap Allah nanti? Karena suasana sangat mengerikan. Walau taro idil mujrimuna nakisuru usim ingda rabbim rabbana absorna sami'na farji'na na'mal shalikan inna muqinun ya. Ini di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12 ya. Jadi tatkala orang itu menghadap kepada Allah, dia itu menundukkan kepalanya, ngeri, takut luar biasa karena ada neraka yang siap untuk menelan dirinya ini. Maka Rabbana sami'na wa absorna wa sami'na, ya Allah sekarang saya sudah melihat siksa yang kau ancamkan, sami'na, menggelegar ya suaranya untuk memakan orang-orang yang mau masuk ke dalamnya. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal sholikan, akan beramal soleh. Maka dari itu ingat itu. Kalau kita ingat seperti itu, kita akan mempersiapkan diri ya. Seperti kita kajian ini mempersiapkan diri. Kita tidak akan tahu yang membahayakan kita kalau kita tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita ya. Oleh karena Allah mengatakan juga di dalam surat apa ya? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini surat apa ya? Surat Jum'ah. Surat Jum'ah, betul. Al-Jum'ah. Ayat berapa Pak Sitorong? 18 ya. Oh, surat Jum'ah itu cuma 11 kok ayatnya 18. Ayat 8. 11 ayat surat Jum'ah. Ayat 8. 8 itu. Ya. Jadi mati itu meskipun kita takut setengah mati, pasti ya mati itu akan menjemput kita. Tidak ada orang yang tidak mati nanti. Karena kita tahu pasti mati, siap-siaplah kita cari bekal untuk menghadapi hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua banyak mengingat kuburan dan jasad yang terhancur. Ya. Dia dulu dihormati ya, dielulukan, setiap tangannya dicium balik barangkali. Ya turun dari pesawat itu sudah ya, yang keningnya sudah jadi bangkai yang hancur ya di sana ya. Jadi suatu saat ini ada hadis berdasarkan hadis Sani ya, berkata budak Utsman itu dia berkata, apabila Utsman berhenti di sebuah kuburan, maka dia pun menangis sejadi-jadinya hingga jenggotnya itu basah dengan air matanya. Ya. Seseorang bertanya kepada Utsman itu, wahai Amirul Mukminin, Utsman kan jadi Amirul Mukminin,
Engkau tatkala di hadapan Rasulullah diterangkan tentang surga, tentang neraka, ya, siksanya yang mengerikan, enggak pernah nangis, enggak pernah getar. Tapi kenapa tatkala kamu mendatangi kuburan itu, kemudian tahu di dalam kuburan kamu menangis sejadinya seperti itu? Maka Utsman mengatakan, karena saya mendengar sabda Nabi, ya. Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awalu munazil, ya, persinggahan yang pertama al akhirati, untuk negeri akhirat. Jadi sebelum masuk akhirat nanti, singgah pertama dari kubur. Fa inan najah minhu, barang siapa yang selamat dari kubur ini, dari siksa kubur itu, ya, ya, fama ba'da asyairu, yang setelah itu maka mudah, artinya masuk mudah, itu mudah, ya, masuk surga itu mudah. Dan barang siapa yang dikubur ini, ya, merasakan siksa kubur atau kesulitan di dalam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit lagi. Oleh karena itu dia pada saat itu menangis, ya. Dan dia menceritakan, katanya, di kubur itu sendirian. Sedangkan nanti di padang mahsyar banyak temannya. Bahkan di neraka banyak temannya, meskipun yang merasakan siksa sendiri-sendiri. Itulah sebabnya, maka kubur itu sangat mengerikan sekali. Ya, Umar sampai segitu, dan Rasulullah pun bersabda, itu mangdoron. Tidaklah aku pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan, lebih kondisi suasana kubur. Ya. Itu pemandangan yang mengerikan, ya. Maka dari kalau kita lihat itu kadang-kadang di YouTube itu gambarannya orang aja, ya, kemudian dibakar sudah itu, kemudian ditusuk dan lain sebagainya. Kubur itu seperti itu, siksanya sangat mengerikan, ya. Jangan sampai kita nanti mendapat siksa kubur. Nah, yang ketiga, tidak panjang angan-angan. Ya, tidak panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu apa sih? Kita merasa hidupnya masih panjang, masih ini, ya. Ya, maka dari itu sudah umur 96 tahun itu masih membangun kolam, masih, ya, membuat hotel, itu nggak pernah mempersiapkan kehidupan untuk akhiratnya, ya. Dia masih terus memperturutkan hawa nafsunya, seneng-seneng terus, ya. Ini, maka dari itu Allah Ta'ala menegur di dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat nomor berapa? Surat nomor 15, Ustaz. Ya, ayatnya ayat 3 Pak Istiqam, dibaca. Yeah. Surat Al-Hijr ayat yang ketiga. Ya. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Iya, ya. Karena gitu loh ya kabane. Nek dikandani, dituturi, tidak mau mendengarkan. Al-Quran sudah diturunkan, tidak mau membacanya, ya. Kemudian dibacakan, nggak mau mendengarkannya. Ya sudah, biarkan aja, ya. Darhum, biarkanlah mereka. Ya kulu, mereka makan-makan, wayatamanau, dan senang-senang. Wayulimul amal, dan mereka dilalaikan dengan angan-angan kosong mereka. Fausaufa ya'lamun, maka mereka nanti akan tahu dampak akibat buruk yang akan dialaminya, ya. Manusia itu panjang angan-angannya. Jadi suatu saat Rasulullah membuat suatu persegi panjang kotak ini, ya. Kemudian dia membuat panah di tengahnya kotak itu, sampai tembus kotak, ya, ke sana. Kemudian diberikan garis-garis, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ini manusia, kotaknya. Ya. Angan-angan, kemudian panah yang sampai keluar, itu adalah angan-angan manusia. Ya. Mereka angan-angannya itu terus, buahnya terus, ya. Seakan-akan tidak putusnya. Padahal ajal sudah sampai. Jadi garis-garis itu adalah ajal-ajal yang dilewati. Ya. Ada yang selamat, kesulitan, ada yang tidak selamat. Oleh karena itu, dia masih mengangan-angan, ya. Untuk tahun ini jadi bupati, jadi presiden, jadi apa, ya. Tapi tiba-tiba, ya, begitu sudah meninggal dunia. Ya, manusia itu panjang angan-angan. Ya. Rasulullah meninggal itu, kemudian Rasul bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya. Jadi kotak itu ada ajalnya, ya, yang ujung itu, ya, yang melingkarinya. Garis yang keluar adalah angan-angan manusia. Angan-angan
manusia. Jadi angan-angannya masih panjang, tiba-tiba ajalnya sudah dekat, ya. Dan dalam hadis lain Rasulullah juga mengingatkan jangan terlalu panjang angan-angan, ya. Jika engkau memikirkan akhirnya, maka dunia itu seperti bayanganmu, ya, atau hanyalah angan-angan ketika engkau bermimpi. Jika engkau dipenjara di dalamnya, namun engkau tetap menyukainya, maka bagaimana mungkin engkau mencintai sesuatu yang di dalamnya terdapat penjara bagimu. Jadi dunia itu sangat indah. Bahkan Nabi kita mengingatkan manusia ini meskipun diberi emas satu lembah, maka dia akan mencari emas yang lain. Itulah manusia rakus, tamak, ya, panjang angan-angan. Ya. Semakin bertambah usia manusia, maka semakin bertambah pula padanya dua hal, yakni kata Nabi kita ini, yakni ambisi terhadap harta dan ingin selalu panjang umur. Jadi siapapun itu, jadi kalau bertambah usianya, semakin panjang ini, semakin bertambah usia manusia itu, maka semakin bertambah pula dua hal, yaitu ambisi terhadap harta dan ingin selalu panjang umur. Ya, padahal panjang umur itu tidaklah bisa menghilangkan siksa. Itu saya kok ingat di dalam surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 96 barangkali. Ya. Coba dibaca Pak Astiqom ayat 96 atau 97 ya. Al-Baqarah 96. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan mereka lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Iya. Coba, ya, ini sebenarnya orang Yahudi yang disindir oleh Al-Quran ini. Orang Yahudi itu, waduh, ya, inginnya umur panjang, enggak mati-mati inginnya, maka dia mengumpulkan harta itu paling banyak orang Yahudi. Wala tajidanahum akhrasan nasi ala hayat. Kamu nanti akan mendapatkan orang yang paling rakus terhadap kehidupan manusia. Al hayat atas dunia manusia. Wa minalladzina asraku, bahkan lebih tamak, lebih rakus daripada orang musyrik, yaitu mereka ingin hidup 1000 tahun. Jadi sajak Khairil Anwar itu diilhami dari ini, ya. Ingin mereka hidup 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan bisa menghindarkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka diingatnya, berbekalah untuk sesuatu yang pasti terjadi. Karena kematian merupakan batasan hidup bagi setiap hamba. Cari bekas ini. Apakah engkau rela menjadi pendamping suatu kaum? Mereka memiliki bekal, sedang kamu tidak memiliki bekal sama sekali. Oleh karena itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita hati-hati, ya. Jangan terlalu panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu, ya, masih merasa umurnya panjang, tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi nanti, ya, tidak pernah memikirkan kuburnya. Yang keempat, ya, untuk menolong itu bersifat qanaah. Qanaatnya yaitu cukup dan tawakal kepada Allah, merasa cukup dengan merasa puas dengan hasil usahanya sendiri. Qanaah, ya, ini namanya qanaah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menderita kemiskinan lalu mengeluhkannya kepada orang lain, maka kemiskinan itu tidak akan teratasi. Jadi kita tidak boleh tamak, mengharap kepada selain Allah. Itu hendaknya kita tawakal hanya kepada Allah. Siapa yang mengerahkan ganti duit, utangi banyak macam kepada manusia, maka tidak akan teratasi itu. Ya. Namun barang siapa yang menderita kemiskinan lalu mengadukannya kepada Allah,
niscaya dia akan memberikannya rezeki, ya, baik disegerakan maupun yang ditunda dulu. Adukan saja kepada Allah. Kemiskinan kita, ketidakpunyaan kita, kelemahan kita hanya kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Itulah ya orang yang qanaah itu mestinya seperti itu. Maka Nabi kita juga mengingatkan siapakah orang yang paling untung di dunia ini dan siapakah orang yang paling kaya, yang paling tenang di dunia ini. Yang paling untung, kata Nabi kita, qad aflaha man aslama. Sungguh untung orang yang jadi orang Islam. Ya. Kemudian waruziko, dan diberi rezeki kafafan, yang cukup. Jadi tidak banyak. Ya. Jadi qanaah itu yang cukup. Ya. Wa qanaatullahu bima atahu, dan dia merasa qanaah kepada Allah terhadap pemberian-pemberiannya. Tidak rakus, tidak tamak, tidak pernah menginginkan yang ya, di luar batas kemampuannya. Maka dari itu dalam hadis lain Rasulullah juga mengingatkan man asbaha minkum, barang siapa pagi hari ini kita dinasihati ini dalam hadis ini. Ya. Man asbaha minkum, barang siapa yang pagi hari ini aminan fi sirbihi, aman rumah tangganya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, ya, indahu utu yaumihi, dan dia mempunyai makanan hari ini, pagi ini punya makanan, sarapan gitu, maka seakan-akan hijat lahu dunia, dia sudah memiliki dunia sepenuhnya. Itu ya. Jadi ada hal yang perlu menjadi pedoman pokok-pokok supaya kita itu bisa membantu kita qanaah kepada Allah. Jadi hadis-hadis yang saya bacakan ini membantu. Ada satu hadis lagi ya yang dirimakan Imam Tirmidzi dari Ahmad ya, dan Ahmad yang berderajat hasan. Rasulullah suatu saat memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Siapakah yang mau mendengar dariku ya kalimat-kalimat berikut lalu mengerjakannya atau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Ini ditawari kepada sahabat termasuk Abu Hurairah pada saat itu yang ada. Maka Abu Hurairah pun menjawabnya, aku wahai Rasulullah sanggup ya mendengar dan menyampaikan kepada orang lain. Maka kemudian Rasulullah bersabda ya, itahil makarima takun abdanas, ya, jauhilah ya segala macam yang diharamkan oleh Allah, pasti kamu akan menjadi hamba yang paling banyak beribadah kepada Allah. Jadi jauhilah semua ya apa yang diharamkan oleh Allah supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Jadi ternyata yang menyebabkan kita sulit beribadah kepada Allah karena makanan haram yang kita makan. Ya, di sini Nabi mengatakan itakil makarima. Jauhilah hal-hal yang diharamkan, yang dilarang di dalam agama ini. Ya, takun kamu akan menjadi abdanas, seorang benar-benar seorang hamba yang taat kepada Allah. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka, dan hendaklah kau merasa puas ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, ya, takun agnanas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi kalau kita diberi ridho, ini pemberian Allah yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Jadi suatu saat kita penghasilannya cuma sedikit yang cukup dimakan, ini disyukuri. Karena kalau diberi banyak, barangkali kita lupa kepada Allah, dan kemudian tidak lagi kita taat, kita patuh karena kita ngurusi harta benda. Maka yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita ridho. Maka kata Nabi kita, wardo dan adalah kau ridho ya, bima qasamallahu laka, ya, terhadap apa yang dibagikan oleh Allah kepada kamu, ya. Nerimo ing pandum, ini bahasa Jawanya nerimo ing pandum, hanya tidak pernah itu menuntut di luar batasnya. Nerima ini takun agnanas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Wa aksin ya ila jarik, ya, dan berbuatlah baik kepada tetanggamu, takun mukminan, kamu tentu akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Jadi kalau kita mau berbuat baik tangga depan, tangga kiri, tangga kanan, maka orang itulah orang yang sempurna imannya. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ya,
mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fayukrim jarahu, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu muliakan, ya, tetanggamu, dilayani sesuai dengan haknya. Dan kata Nabi kita, jangan sampai kamu melarang tetanggamu itu memasang paku, nuduk paku itu ke dindingmu atau menyandarkan sesuatu di dindingmu, ya. Saking kita harus berbuat baik pada mereka. Jadi saat tetangga itu saling menghormati dan tidak boleh saling mengganggu, ya. Kemudian yang ketiga adalah wa aqrib linasi ma tuhibbu li nafsik, hendaklah kamu bersikap baik kepada seluruh manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Takun musliman, tentu kamu akan menjadi orang muslim yang sempurna. Jadi kalau kita ingin diperlakukan orang baik, ya kita jadi orang baik, ya. Jangan sampai kita jadi orang jahat, tapi kita kepingin diperlakukan baik oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, wala tuksir dohik, jangan kamu banyak tertawa. Fa'ina kasratu dhahik, karena orang yang banyak tertawa itu tumitukal, dapat mematikan hati. Jadi kalau nggak ada masalahnya tertawa kak itu sebaiknya jangan, ya. Ini ada beberapa nasihat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya sekelompok orang dari kaum Ansor pernah meminta sesuatu kepada Nabi. Jadi gini ceritakan aja. Di saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka mereka yang ikut hijrah kepada Nabi itu tidak bawa apa-apa, ditinggalkan seluruh hartanya, apa saja yang miliknya ditinggal. Maka di Madinah menjadi orang miskin. Dia datang butuh beras, minta kepada Nabi, butuh belanja ini, minta kepada Nabi. Sampai Nabi itu habis seluruhnya, masih ada yang minta lagi. Maka diberi sampai habis, maka Rasulullah kemudian bersabda, ya, setelah memberinya ini, sabda, tidaklah aku memiliki harta, melainkan aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Jadi semua sudah diberikan. Barang siapa berusaha menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Jadi artinya nggak minta-minta, nggak jaluk, maka Allah akan menjaga orang itu, ya, jaganya dirinya, tidak dihinakan. Ya, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi ojo gampang utangan. Saya akan minjam ini, minjam itu. Coba kalau seandainya kita cukup, ya, mobil enggak usah, ya, pakai Alphard, biasa saja, ya, ceketer barangkali itu kalau cukup, maka kita tidak akan perlu susah-susah memikirkan cicilan kredit yang banyak. Karena manusia tambah itulah akhirnya menyebabkan mereka susah, ya. Barang siapa berusaha sabar, maka Allah akan membuatnya sabar. Tidaklah ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seseorang melebihi dari kesabaran. Jadi kalau orang itu sudah diberi oleh Allah sabar, apapun yang diberikan oleh Allah diterima dengan penuh keridhaan. Ini karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Liyabluwani, sekedar untuk menguji kepadaku. Askuru, apakah kami dengan pemberian itu kami bersyukur? Am akfuru, apakah kami justru kufur? Wa mang sakara, barang siapa bersyukur kepada pemberian Allah itu, ya, wa inna yaskuru nafsi, karena syukur itu akan kembali pada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari pemberian Allah, tidak mau syukur, innallaha ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya dan terpuji, enggak butuh kepada kita sama sekali. Oleh karena itu kita boleh melihat kepada orang lain itu di atasnya. Itu dalam bidang apa? Di dalam bidang masalah keagamaan atau ilmu, ya. Kita lihat yang di atas supaya kita bisa mencapai seperti mereka, ya, kita berusaha belajar dan seterusnya. Kalau dalam masalah urusan dunia, maka lihatlah yang di bawahnya supaya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang tidak memiliki sifat qanaah seperti orang yang tidak pernah kenyang meskipun banyak makan. Orang yang tidak qanaah itu meskipun makan, ya, gambarannya
seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Berapapun pemberian Allah yang diberikan kepadanya, masih piak, 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 piak. Ya, itu jadi masih seperti itu saja. Tidak pernah merasa puas dengan pemberian. Ya, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sudah mengingatkan agar berhati-hati dengan sifat tamak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, seandainya seorang memiliki dua lembah berupa harta yang banyak, pasti ia akan menginginkan lembah yang ketiga dan tidak akan dapat memuaskan perut seseorang kecuali tanah. Ya. Jadi orang itu terus ingin begitu terus, tidak akan ada yang bisa mencukupi kecuali tanah. Ya. Yang keenam, yang kelima, banyak merenungi keadaan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Coba kita lihat orang yang mau mati. Kalau kita mau membaca itu, misalnya surat Al-Waqiah, misalnya surat Al-Qiyamah dulu. Surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 dibaca. Atau mungkin surat Al-Waqiah mulai ayat 83 sampai ayat 96. Baca surat ini. Karena kita dari situ akan menggambarkan betapa dahsyatnya kematian yang akan segera dialaminya ini. Kita lihat aja satu surat ya ayat yang ke surat Qiyamah 26 sampai 30, moga Pak dibaca. Baik Ustaz, surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26. Dan sampai 30. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. 27. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? 28. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. 29. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Yang ke-30. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. 31. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. 32. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. 33. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. 34. Celakalah kamu, maka celakalah. 35. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghindarkan orang mati, menghidupkan orang mati? Ya, jadi cobalah ya ke ayat-ayat yang seperti itu disuruh membaca ulang-ulang. Jadi ya seperti tadi surat Al-Waqiah ayat 83 ya sampai ayat terakhir 96. Coba dibaca ya. Kemudian apa maksudnya, apa artinya? Sebenarnya di sini banyak sekali hadis-hadis yang diterangkan karena ibu-ibu belum punya, jadi ya tidak begitu menarik nanti kalau ada orang yang membaca. Yang keenam ada ya, keenam memikirkan keadaan orang-orang zalim ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Juga merenungi apa yang dilakukan oleh para malaikat terhadap mereka ketika itu. Ya. Kita mohon keselamatan daripadanya. Ada di sini dalam surat nomor 6. Surat nomor 6 surat apa Pak? Surat Al-An'am. Al-An'am. Ayatnya ayat 96. Coba itu aja dibaca dulu. Al-An'am 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Dan menjadikan 93 matahari. Pak, 93. Al-An'am 93. 93. Yeah. Monggo. Al-An'am 93. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata,
Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan syakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Ya, ini yang diambil di sini hanya mulai walau taro idziz zalimuna fi humaratil maut, ya. Sekiranya kamu melihat orang-orang yang tatkala sekarat mati, orang zalim-zalim itu mau mati sekarat mati itu sangat ngeri sekali. Walau taruh seandainya kamu melihat, tatkala az-zalimuna orang-orang zalim itu fi humaratil maut dalam kondisi sekarat mati yang mau meninggal dunia itu, wal malaikatu basitu, ya, dan malaikat memukulkan aidihim, tangan mereka. Jadi orang yang mau mati itu dipukul-pukul. Bayangkan pukulan malaikat itu tidak sama dengan pukulan manusia biasa. Sakitnya tidak tertahankan ini, ya. Sambil dikatakan akhriju angkusaku, keluarkan rohmu. Ya, katakan roh itu tidak mau keluar. Akhirnya dipukuli terus saya keluarnya, ya. Al yauma, pada hari ini tujzauna adaban huni, kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan bima kuntum takuluna, karena kamu senantiasa mengatakan Allah atas nama Allah berkat yang tidak benar. Artinya berbuat mengatakan sesuatu yang syirik, mensekutukan Allah. Wa kuntum an ayatihi, dan kamu terhadap ayat-ayat Allah tastakbirun, menyombongkan diri, tidak mau beriman, ya. Ini di dalam surat Qaf, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Surat nomor ke-8. Ayat 50. Ayat 50, Pak. Oke. Surat Al-Anfal ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Masya Allah, itu juga nih, ya. Walau taruh, sama itu. Jadi saking ngerinya itu Allah Ta'ala juga memberikan seandainya kamu diizinkan melihat. Id yatawafal ladzina kafaru, tatkala mewafatkan mencabut turunnya orang yang kafir, al malaikut, para malaikat. Jadi kalau diterjemahkan bebas, tatkala malaikat itu mencabut ruhnya orang-orang kafir, yadribuna, sambil mereka memukul, ya, wujuhahum, wajah mereka, ya, wa adbarum, dan punggung mereka, ya. Zuku, rasakan azabal kharik, siksa yang bakar. Jadi dipukuli, ya, tatkala ini. Maka kalau kita merenungkan hal seperti itu, kenapa kita masih tetap kafir terus, tidak mau beriman, ya. Kemudian di sini masih ada lagi ayat surat nomor 47, surat apa? 47? 47 surat Muhammad. Ya, ayat 27, 28. Oke. Surat Muhammad ayat 27, 28. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Iya, Masya Allah, ya. Kalau kita ingat-ingat seperti itu, masa kita masih lalai seperti sekarang ini, ya. Kita tidak segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, ya. Kita masih bisa tertawa cekakak gitu, ya. Kemudian kita seakan-akan tidak ingat bahwa di depan kita ada kubur yang juga menunggu, ya, dengan cacing-cacing tanahnya yang akan menghabiskan daging dan kulit kita nanti. Sementara itu kita masih tertawa, maka zarhum ya uduwa ya abu, biarkan mereka itu senang-senang, ya. Yakuluna, mereka makan, wan tamatau, dan mereka bersenang-senang di dunia itu. Wasaufa tak malu, maka kelak mereka akan tahu akibatnya ini, ya. Juga di dalam ayat ini surat Al-Mu'min yang sudah kita sering baca, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, Pak. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat berapa, Ustaz?
99 dan 100. Oke. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iya, ya. Itu yang ke-6. Jadi masih ada keterangan yang banyak, hadis-hadisnya, tapi sementara kita tidak bicara dalam guru. Nanti saya akan membacakan hadis yang agak ngeri, tapi tunggu aja nanti kalau sudah kita punya bukunya, sehingga saya bisa baca, kemudian yang Bapak untuk yang baca, saya yang menjelaskan. Yang ketujuh tadi yang ketujuh, merenungi keadaan ketika jenazah dipanggul di atas pundak-pundak dan pada saat orang-orang turut mengantarkan ke kubur. Rasakan, gambarkan kita sendiri yang dipanggul. Jadi kalau kita sedang menguburkan jenazah, kamu pikir sebentar lagi saya akan dikubur seperti jenazah itu. Sekarang kalau kita memanggul jenazah mengantarkan kubur, kita sebentar lagi akan dipanggul sebagai jenazah yang diantar ke kubur. Ya, itu. Ya, di sini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ketika jenazah telah diletakkan di kubur, ya, diletakkan di beranda, kaum laki-laki pun, kaum laki-laki, jadi saya bacakan ini. Ketika jenazah telah diletakkan di keranda, kaum laki-laki pun akan memanggulnya di atas pundak-pundak mereka. Jika orang-orang yang meninggal itu orang-orang yang soleh, maka ia akan berkata, segerakanlah aku. Di bawah, segerakanlah aku, ya. Jadi ini saya ringkas saja hadisnya kalau dibaca. Jadi kalau orang itu memanggul jenazah, ya jenazah itu sendiri sebenarnya ya berbicara, ya, hanya kita tidak dengar pembicaraannya jenazah ini. Kalau jenazah itu baik, maka tatkala dibawa ke makam ini, dia akan segerakan aku ke sana supaya segera tahu balasannya. Sedangkan orang yang tidak baik, dia mengatakan, aduh celaka, mau dibawa kemana jasad saya ini, ya. Semua makhluk dapat mendengarnya, kata Nabi kita, kecuali jin dan manusia. Suara itu terus, ya, tatkala manggil kita tidak dengar. Kalau kita dengar, dia dijatuhkan, nanti kita tidak jadi memanggil jenazah itu. Jadi begitulah kondisi-kondisinya yang kita diingatkan ini, ya. Yang ke-8, ya masih banyak, insya Allah nanti kita akan saya beberapa hadis saja kita bicara lagi. Mengingat fitnah kubur, ya, supaya kita jawab fitnah kubur atau pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan ketika mendengar bunyi sandal teman-teman dan para sahabat ketika mereka meninggalkan jenazah. Jadi kalau orang itu sudah dikuburkan, dimasukkan ke dalam tanah, diuruk, kemudian dia meninggalkan kubur itu, maka si jenazah yang berada di dalam kubur tadi mendengar suara terumpah yang meninggalkan sampai mereka yang terakhir. Ya, kemudian setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir. Jadi ini ada hadisnya juga yang cukup panjang, bahkan nanti akan diterangkan, ya, karena hadisnya banyak tentang kematian ini, ya. Yang banyak di sini adalah dari hadis-hadis Nabi. Kemudian kita nanti sempat bisa membicarakan berikutnya. Baik, saya pikir sampai di sini dulu. Burung siksa kubur, kubur belum kita bacakan, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita bacakan. Monggo Pak Istiqom, saya kira cukup dulu.